Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan kali ini. Pada video kali ini, saya dan rekan saya akan membahas secara detail bagaimana cara kerja program hybrid encryption sederhana menggunakan Python dan library pCryptodom. Program ini disusun dalam satu folder lengkap dengan file script, file kunci, file contoh data asli, hasil transkripsi, dan hasil deskripsi. Dengan video ini, kita semua diharapkan dapat memahami bagaimana RSA dan AES saling bekerja sama untuk membuat sistem enkripsi yang cepat dan tetap aman. Baik, di sini saya atas nama Fika Aziza akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu bagian foldernya. Kita bisa lihat di sini ada file yang pertama, yaitu generate.key.py dengan tujuan membuat sepasang kunci RSA, yaitu public dan privat. Ini RSA digunakan untuk menginskripsi kunci AES, bukan datanya langsung. Dan yang kedua yaitu encrypted.py, yang dimana menginskripsi file asli plus pesan rahasia menggunakan AES. Lalu kunci AES-nya diamankan menggunakan RSA public key. Dan file yang ketiga yaitu ada descript.py dengan tujuannya yaitu membuka file transkripsi. RSA private key dipakai untuk mendeskripsi kunci AES, lalu AES digunakan untuk mendeskripsi data. Selanjutnya yaitu ada original file PDF TXT, yang dimana file data asli yang akan dienkripsi. Contohnya berisi teks file percobaan hybrid encryption. Dan selanjutnya ada encrypted bin. Dan ini tujuannya yaitu file hasil enkripsi. Di dalamnya terdapat kunci AES transkripsi atau pakai RSA, 4, dan ciphertext. Dan file selanjutnya ada descripted file PDF. Tujuannya yaitu file hasil deskripsi, isinya sama persis seperti file aslinya. Dan yang terakhir ada case atau folder case. Tujuannya itu menyimpan file public .pem atau kunci public, dan private pem yaitu kunci privat. Selanjutnya yaitu bagian file generate.key.py. Tujuannya itu membuat kunci RSA yang digunakan di sini hanya untuk mengamankan kunci AES, bukan untuk mengenkripsi file besar. Bisa kita lihat di sini ada from crypto public key import RSA yang digunakan untuk mengimpor modul RSA. Dan selanjutnya ada key RSA generate 2048, yaitu membuat kunci RSA-nya. Selanjutnya ada private key, ada public key untuk mengekspor kunci privat dan publiknya. Dan selanjutnya ada bisa kita lihat di sini ada with open key, yang dimana untuk menyimpan kedua kunci file. Dan ini with open keys private pem dan key public pem. Dan yang terakhir ada print RSA, print berhasil, print public key, dan print private key, yang dimana fungsinya untuk menampilkan pesan yang dikirim itu sukses. Dan saya atas nama Nurdian dengan NIM 105811118923. Pada kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang enkripsi dan deskripsi. Nah, pada bagian ini di mana kita mengimpor beberapa modul dari pCryptodom dan kita mengimpor AES untuk enkripsi simetris dan PKCS1 OIP untuk RSA. Dan pada bagian impor RSA untuk kunci publik dan privat. Dan pada bagian get randomnya itu untuk membuat kunci acak. Dan pada bagian pad-nya itu untuk merapikan data agar cocok dengan blok AES. Kita juga mengimpor modul OS untuk memeriksa file input. Nah, selanjutnya pada bagian input pad, di sini kita menentukan lokasi file input yang mau dienkripsi.
yaitu original PDF txt di folder file. Lalu dicek apakah file tersebut ada. Kalau tidak ada, program akan berhenti dan menampilkan error file dan tidak ditemukan. Kemudian pada bagian ini input pad rbasf read, yang dimana kalau kita menemukan file, program membuka file itu dalam mode binary atau RB, lalu membaca semua isinya ke variabel file data. File ini yang nantinya akan dienkripsi. Selanjutnya pada bagian pesan, B pesan rahasia, yang dimana pada bagian ini selain file asli, di sini kita tambahkan juga dengan pesan rahasia berupa teks, karena kita bekerja di mode binary. Pesan ini ditulis dengan awalan B. Selanjutnya di sini ada combined data file data, yang dimana pada bagian ini file asli dan pesan rahasia digabung menjadi satu variabel combined data. Kita pisahkan dengan delimiter khusus, yaitu pesan delimiter, supaya nanti saat deskripsi mudah dipisahkan kembali. Nah, selanjutnya di sini ada ISK get random byte 32 dan IV get random byte 16. Pada bagian ini kita membuat kunci AES sepanjang 32 byte dan 256 bit untuk algoritma AES 256. Kita juga membuat IV atau initial vector sepanjang 16 byte untuk mode CBC. Selanjutnya pada chipper AES new, ISK AES mode CBC IV. Chipper test, chipper AES, encryption pad, combined data, AES plus size, yang dimana pertama di sini kita membuat chipper AES dengan mode CBC. Kemudian data gabungkan dienkripsi menggunakan AES sebelum dienkripsi data di pad dengan fungsi pad agar panjangnya kelipatan blok AES. Pada bagian enkripsi AES, yaitu import, pada bagian RSA import key, open key, public pem, read, chipper RSA. Langkah selanjutnya ini kita membaca kunci public RSA dari file public pem, lalu kita buat objek chipper RSA dengan escape OIP. Kunci AES yang sudah dibuat tadi kemudian dienkripsi menggunakan kunci public RSA. Tujuannya supaya hanya orang yang punya kunci private yang bisa membuka kunci AES ini. Selanjutnya di sini ada output pad file encryption bin with open output WBASV, di mana semua file enkripsi itu disimpan dalam satu file enkripsi binary. Isi file ini berurutan kunci AES yang sudah dienkripsi RSA, IF, dan chipper test hasil enkripsi file asli dan pesan. Pada bagian print enkripsi berhasil dan hasil terenkripsi itu, di mana program menampilkan informasi bahwa proses enkripsi berhasil dan hasilnya disimpan file enkripsi .bin. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang deskripsi PTPY, yang dimana di sini ada from crypto chipper import AES PKCS1 EP. Di bagian ini, pertama kita import modul yang diperlukan. Kita pakai AES untuk mendeskripsi data, PKCS1 OEP untuk deskripsi RSA, RSA untuk membuka kunci private, dan UNPAD untuk menghapus padding pada hasil deskripsi. Nah, selanjutnya with open file enkripsi binary, yang dimana pada bagian ini kita membuka file enkripsi binary dengan mode binary. Pertama kita baca 256 byte pertama, yaitu AES yang sudah terenkripsi RSA.
Kemudian lalu kita baca 16 byte, IF-nya sisanya adalah ciphertext, yaitu data file tanpa pesan dienkripsi dengan AES. Kemudian pada private key kita buka file private pen untuk mengunci private RSA. Kunci private ini digunakan untuk mendeskripsi kunci AES masih terenkripsi dengan skema PKCS1 OIP. Kunci AES berhasil didapatkan kembali secara aman. Kemudian di sini cipher AES new, yang dimana langkah berikutnya kita buat objek cipher AES dengan mode CBC menggunakan kunci AES IF yang seperti sama waktu inskripsi. Kita deskripsi ciphertext dengan hasilnya kita, yaitu unpad, supaya panjang data kembali ke ukuran aslinya. Pada bagian file data pesan combined split pesan delimiter, yaitu kita pisahkan menjadi dua bagian, file asli dan pesan rahasia. Keduanya dipisahkan dengan delimiter, yaitu pesan delimiter yang mudah kita buat di proses inskripsi. Selanjutnya with open file deskripsi file PDF. Pada bagian ini file asli kita tulis ulang ke deskripsi file PDF. Hasil ini akan sama persis dengan file input awal sebelum diinskripsi. Kemudian pada bagian print deskripsi berhasil file asli dan pesan rahasia, program menampilkan informasi bahwa deskripsi berhasil, file asli deskripsi disimpan di descripted file PDF dan pesan rahasia ditampilkan langsung di terminal. Di sini saya akan mencoba menjalankan kode yang telah kami buat di sini. Yang pertama yaitu generate KPY. Kita ketik di sini, kita jalankan perintah. Baik, seperti yang kita lihat di sini. Pada tahap ini, program berhasil membuat pasangan kunci RSA dengan panjang 2048 bit. Kunci publik disimpan di case atau public PEM, dan kunci privat disimpan di case privat PEM. Kunci publik akan digunakan untuk mengenkripsi kunci AES nanti, sedangkan kunci privat untuk mendeskripsinya. Terus yang kedua, kita jalankan yang encrypti pi dengan perintah yang sama. Nah, program berhasil mengenkripsi file asli original file PDF TXT, ditambah dengan pesan rahasia. Kunci AES dibuat secara acak lalu dienkripsi menggunakan kunci public RSA. Semua hasil digabung menjadi satu file encrypted bin di folder file. File encrypted bin inilah yang nantinya bisa dikirim ke pihak penerima dengan aman. Dan yang ketiga, kita jalankan yang deskriptif PY. Nah, di tahap ini program berhasil membuka file transkripsi. Pertama, kunci privat RSA digunakan untuk mendeskripsi kunci AES. Kemudian kunci AES digunakan untuk mendeskripsi data utama. Hasilnya dipisah menjadi dua, yaitu file asli, decrypted file PDF, dan pesan rahasia ditampilkan di terminal isi file. Hasil deskripsi sama persis dengan file asli sebelum dienkripsi. Dengan itu, kesimpulannya dari output terminal ini kita tahu bahwa kunci RSA berhasil dibuat, proses enkripsi berhasil dan file aman, serta proses deskripsi juga berhasil. Data kembali seperti semula dan pesan rahasia terbaca dengan baik. Itulah penjelasan singkat bagaimana program hybrid encryption ini bekerja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.